layak nih untuk bisa dipromosikan ke MPL. Tapi kita akan segera melihat untuk drafting pace dari match pertama. Match pembukaan di Progressive Round antara kedua tim yang memang sangat membutuhkan poin untuk bisa lanjut babak playoff. Dan Onyx Pertiwi yang ada di blue side. Yes, dengan first pick berarti ya dari Onyx Pertiwi. Dan sebenarnya ngomongin dengan adanya gameplay Alter Ego X ya. Gameplay Alter Ego X juga lumayan bisa dibilang. Yang seperti dikatakan oleh Radit tadi, pertama agresif. Dan yang kedua membuka chance di mana tipikal Chow, tipikal kayak Chip yang juga di buff. Itu juga bisa muncul dari Alter Ego X. Apalagi yang aku pengen lanjutin tadi, perubahan Dire Hit. Yang tadinya ngasih damage dari roamer, sekarang bisa mensupply damage kalau kena sisi lawannya sebanyak up to 18% HP. Yang dimana itu benar-benar gede banget dan ini akhirnya ngebuka gameplay baru menurutku dengan tipikal Chow, Kaja, Franco. Kalau pengen pakai konsil berarti niatannya adalah ngambil satu momen tapi yang diambil adalah orang yang benar-benar impact banget ke jungle ataupun goldnya. Kalau pakai Dire Hit berarti siapapun aja yang di depan itu bisa dimakan dengan high chance untuk bisa ditumbangkan. Iya, Dua tipikal gameplay yang berbeda. Lagi-lagi ya kalau kita ngomongin konsil dan juga Dire Hit memang terkadang Dire Hit ini bisa digunakan ketika sebelum di patch yang terbaru itu dengan hero-hero yang memiliki burst damage tinggi kan. Betul. Tapi sekarang dengan adjustment yang ada, menurut aku kayaknya semua tim belum siap sih untuk bisa membawakan Dire Hit dibandingkan dengan konsil ya. Karena konsil udah jauh lebih pasti memiliki efek surprise yang bisa memberikan kejutan banget nih ke arah tim lawannya. Tapi kalau kita ngebahas untuk drafting pace terlebih dahulu nih Coji, ada 3 hero yang diamankan oleh Onyx Pertiwi, Harit, Povius, dan juga Suyo. Sejauh ini Chip masih belum terlihat dalam fase banning dan Chip menurut aku mahal sih. Sekarang mahal banget ya. Kalau kita ngelihat dari MPL-nya ya, Chip ini benar-benar bisa ngasih elemen of surprise yang gak keduga. Tapi ini yang tadi aku bahas, dengan Fanny yang terbuka, Seth langsung mengambil Fanny-nya. Langsung diambil dengan adanya Fanny di first pick dari Onyx Pertiwi, diikuti dengan adanya Badang combo Moskov. Ini secara nggak langsung udah jadi soft counter juga untuk Fanny. Dan ngelihat dengan tidak adanya Hilda di tangan dari kedua belah tim, ini sepertinya akan membuat potensi Assassin juga bisa muncul juga di tangan dari Alter Ego X. Contohnya kayak siapa? Hayabusa bisa muncul juga untuk jadi power early-nya, ditambah lagi dengan mungkin XP lane yang masih terbuka. Tipikal kayak Cici untuk megangin Karagatat dan juga Granger. Iya, dan sebenarnya aku suka sih ngelihat kalau nanti ada Cici ya, karena kalau sampai terlepas ke olah Onyx Pertiwi ini bakal cukup beresiko untuk Alter Ego X karena ada kombonya dengan Gatot Kaca. Dan jujur Gatot Kaca dan Cici memiliki win rate yang sangat-sangat tinggi ya jika dikombinasikan. Ternyata Alter Ego X gak prefer ke arah Hayabusa. Mereka lebih mengamankan Joy yang notabene-nya memang bisa untuk memenangkan rotasi farming daripada Fanny. Yang kita tahu sendiri Fanny dengan gak adanya Jauhead atau hero-hero yang bisa membantu di area rotasi jungle-nya, ini bakal agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan Joy yang sangat-sangat cepat nih rotasi di jungle partnernya. Dan kita juga ngelihat walaupun dari Fanny-nya stoppernya bisa dibilang lumayan lama ya untuk efektif dengan adanya Moskov dan juga Badang. Mungkin efektifnya baru di menit ke-5 ataupun ke-6. Tapi kalau kita ngelihat dari Alter Ego X ya, justru Onyx Pertiwi nggak ada nih, belum ada stopper pasti untuk ngeberhentiin Joy-nya. Karena kita juga masih belum ngeliat sih sebenarnya untuk Gatotnya ini taruhnya di arah roamer ataupun di arah XP lane. Tapi kalaupun memang roamer pengen diturunkan untuk jadi stopper juga dan bisa dibilang jadi badan juga ya. Untukku di sini Hylos juga bisa menjadi pilihan yang bagus juga. Bisa menahan ke arah dari Moskov dan juga Badangnya, apalagi dengan tipikal Moskov yang sangat-sangat commander banget anaknya. Ya, tapi kalau menurut aku ada chance Alter Ego X yang ambil Hylos-nya sih. Karena mereka sadar bahwa ya memang Hylos di sini kalau sampai diambil sama Onyx Pertiwi kayaknya bakal jadi line up yang kuat nih untuk frontline dari Onyx Pertiwi ya. Mereka memiliki dua badan yang sangat-sangat tebal dan keduanya bisa bersinergi dengan Revitalize juga yang biasanya diambil sebagai spell dari Gatot Kaca dan juga dari Hylos. Dan banning terakhir dari Alter Ego X ke arah Cici. Tadi sempat aku mention, Cici sebenarnya bisa juga diambil sama Alter Ego X. Tapi mereka sadar bahwa mereka masih membutuhkan badan. Frontliner yang cukup tebal yang bisa nantinya menggantikan Badang ketika Badangnya gagal untuk melakukan inisiasi dengan Fist Break-nya. Dan harus diingat juga ya, Badang mendapatkan banyak sekali nerf. Kemarin dari segi dash-nya, dari jarak dash, dari speed dash-nya, dan dari cooldown-nya juga gitu loh. Ngebuat untuk membuat momentum, Badang lumayan di limit sekarang. So untuk XP lane, Alter Ego X ini bisa di-convert ke Badang aja dan Hylos dijadikan roamer seperti yang dikatakan oleh Radit tadi. Atau kalau pengen ngambil ke arah roamer yang lain, entah kenapa menurutku ya untuk cari stopper pastinya ini bisa ngambil Idith sih sebenarnya. Idith untuk nangkep ke arah si Farahnya. Tapi ternyata ada Faramis terlebih dahulu yang diambil oleh Alter Ego open X. Ya? Apa? Akai. Sebenarnya Akai open, tapi masalahnya kita di sini dengan adanya Faramis sebenarnya mereka ngedinai blue yang bisa diambil sama Namira sih.
nggak mau membiarkan glue-nya free nanti dengan nggak adanya hero yang bisa counter glue dari split-splitnya itu bakal sangat-sangat merepotkan. So ya, ini pilihannya sebenarnya yang bagus ada Hylos dan juga ada glue. Tapi ya kalau kita lihat dengan Faramis yang di-pick, kemungkinan besar glue nggak bakal diambil. Dan mereka masih bisa mengambil hero-hero tebal lainnya yang memegangi nantinya. Tapi ya kalau ada Gatot Kaca yang masih fleksibel, aku lebih suka Tigreal nggak sih? Buat megangin Joy langsung. Ngambil Tigreal ya. Berarti kalau dari situ Alter Ego bisa mempersiapkan untuk mid lane-nya jadi benar-benar full support dengan ngambil ke arah Purify dan juga langsung ngebuka Netherrealm. Tapi di sini menurutku pilihan dari Onyx Pertiwi yang benar-benar bagus banget. Mereka ngambil ke arah tipikal yang long range dulu untuk jaga-jaga kalaupun emang Fanny-nya nggak akan kuat bisa ngegendong dari arah early game. Bawa Sicilian, bawa Granger jadi mainnya nge-poke damage apalagi dengan tambahan dari Belerik yang bisa dibilang jadi stopper pastinya ya untuk Joy ini. Cuma problemnya adalah bagaimana nanti di saat udah masuk ke arah mid late game-nya. Dengan tipikal yang lumayan nge-brawling type dari Onyx Pertiwi, menurutku yang akan menjadi problem utamanya adalah Badang. Di XP lane yang hadir untuk Alter Ego X. Dan yang aku lihat ya, dari Talents Predictions, 2 suara menuju ke arah Alter Ego X. Dan ini benar-benar mutlak ya kemenangan penuh untuk Alter Ego X. Kenapa? Karena lagi-lagi by data Alter Ego X belum pernah dikalahkan satu match pun di group stage ya. Sementara dari Onyx Pertiwi kita ngeliat mereka masih struggle untuk bisa mendapatkan poin kemenangan pertama mereka. Tapi itu hanya prediksi teman-teman semuanya dan kita harap Onyx Pertiwi bisa memberikan yang terbaik juga di match pembukaan progressive round ini. Dan kita harap semoga semua game di match pertama ini akan berlangsung dengan sengit. Pastinya, apalagi ngelihat bagaimana Alter Ego juga membawakan elemen baru. Tapi ini dia untuk match pertama, game pertama, Onyx Pertiwi melawan Alter Ego X. Oke, here we go to Land of Down. Dan ini harusnya lagi-lagi sih kombinasi yang dibawakan oleh Alter Ego X. Aku suka banget dengan Kufra yang diambil di akhir. Dengan Ganeco yang udah di-ban sama teman-teman dari Onyx Pertiwi. Kufra, Moskov, dan Badang ini bisa menjadi 3 hero yang bersinergi. Lagi-lagi Fist Break itu bisa dimaksimalkan dengan Kufra ataupun dengan Moskov nantinya. Dan bisa dibilang walaupun ini kita ngelihat adanya Joy ya di tangan dari Alter Ego X. Tapi setidaknya untuk frontrunner dari Alter Ego X ini punya chance tinggi untuk merasakan ketebalan badan. Dengan Kufra, Badang, dan juga Faramis. Power dari Netherrealm yang bisa ngejaga banget untuk bagian front to back yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego X. Dan khususnya akan efektif menurutku melawan tipikal Sicilian. Dan melihat dari segi emblemnya, di sini Granger juga menggunakan Festival of Blood ya untuk nyari ketebalan sengaja dari spell fam untuk bisa menang laning melawan Moskov. Iya, tapi kita lihat barusan ada inisiasi di area river sana, skirmish kecil yang memang dilakukan oleh Onyx Pertiwi ya. Chef sudah pernah menggunakan Fanny sebelumnya di group stage. Memang belum ada kemenangan dari Fanny-nya, tapi jangan lupa dia sempat bisa memberikan momentum juga pada saat penggunaan Fanny. Dan terlihat ya, untuk Alter Ego X belum terlihat ada yang 2 kali digunakan. Beberapa hero di sini sudah 1 kali digunakan menang dan juga 1 kali kalah. Tapi debut pick untuk Faramis dan juga Kufra yang dibawakan nih. Yes, dan dari kedua belah tim kita ngeliat adanya slow start ya, nggak terlalu banyak pergerakan agresif dari kedua belah tim. Dan ada 3 debut pick ternyata bagi teman-teman dari Onyx Pertiwi dengan Gatot Kaca, Sicilian, dan juga Belerik. Jadi ini bisa dibilang juga pembuktian mereka juga dan melihat bagaimana adanya Belerik dan juga Sicilian menurutku. Walaupun ini yang digunakan adalah Fanny dari Onyx Pertiwi. Seenggaknya mereka masih ada punya chance untuk nge-dancein turtle yang ada di awal-awal seperti inilah, Dit. Lagi-lagi kalau kita ngebahas patch yang terbaru, turtle ini jadi hal yang sangat krusial ya. Yes. Karena selain juga nanti turtle bisa memberikan boostingan lagi dari segi gold, dari segi experience. Teman-teman yang mendapatkannya nanti untuk di lore pertama juga itu akan bisa dipengaruhi dengan turtle yang diambil. Tapi Fist Break yang langsung mengunci. Namira di sana yang menahan cukup banyak damage. Tapi Namira langsung masuk backupan dari Savers. Buat memang didapatkan oleh Alter Ego X. Dari RV yang masuk joinin dengan double kill. Yang dia kantongi bahkan di menit yang kedua. Gak sia-sia Spear of Destruction yang dia buka. Tapi Avatar of the Guardian yang tidak terkonek dengan teman-teman dari Onyx Pertiwi yang lainnya di mana maju dari Namiranya, tapi nggak ada yang bisa nge-backup juga. Karena ya untuk di arah early seperti ini, tadi kita ngeliat juga bagaimana Fanny kena pressure di arah purple buff-nya. Dan ini yang menjadi problem dari Fanny untuk turtle pertama. Waduh, lagi-lagi team fight lagi, bow down. Dan memang ada 3 player dari Alter Ego X yang menuju ke arah orange buff. Tapi lihat gimana menari di udara. Dari Save, apakah bisa mendapatkan magma juga? Berhasil menghindar, tapi dikejar lagi oleh Yipichu dan satu hit terakhir. Rhapsody di body block, tapi berhasil mendapatkan double kill. Dari Yipichu dan itu keuntungan yang lagi-lagi sempat aku mention bahwa Onyx Pertiwi early game-nya itu bisa bermain sangat agresif. Yes, dengan niatan sebenarnya pengen nge-pressure ke arah dari Chef. Cuman emang agak sedikit overcommit juga dari Kaizen dan juga Magma ngebuat akhirnya mereka berdua mau tidak mau harus tumbang. Seenggaknya ini menjadi sebuah snowballing boost untuk Yipichu. Tapi yang harus diingat adalah
untuk di arah mid lane dan juga di arah XP lane, keadaan ini sangat-sangat diuntungkan oleh Alter Ego X. Dengan Kazuki sudah mengantongi 3 poin assist, begitu juga dengan adanya Founder dengan 2 poin assist, ngebuat setidaknya goal power mereka lebih tinggi dibandingkan dengan lawan laningnya. Iya, ini mirroringnya udah bagus sih dari Onyx Pertiwi dan mereka memang terlihat percaya diri untuk bisa juga bermain ke area teritori dari Alter Ego X. Dan itu yang dibutuhkan oleh mereka. Karena jangan sampai ini terlalu diberikan early game-nya ke arah Alter Ego X. Yang kita tahu sendiri dengan double kill yang dimiliki sama Arvi, udah pasti memiliki efek snowball yang akan mempermudah lagi Arvi memiliki Trinity item attack speed-nya. Dan terlihat untuk kali ini masih cukup aman untuk purple buff yang diambil oleh Chef. Turtle kedua akan segera hadir. Dan setup seperti apa nih yang nanti bisa dipersiapkan oleh Onyx Pertiwi. Woi, tapi di bagian atas dan gimana? Kaizen dikejar. Tapi Chef masih belum memiliki banyak energi untuk bisa men-take down Kaizen. 1v1 situations masih kiting terlebih dahulu dan membuat itu membeli waktu cukup lama untuk Chef agar nggak bisa recall. Yes, dan seenggaknya ngebuat Kaizen ini bisa pulang dengan posisi Turtle sudah mulai didominasi oleh Alter Ego X. Iya. Ngelihat bagaimana mereka mencoba untuk ambil ke arah Turtle yang keduanya, sepertinya emang niatnya adalah memperkuat ke arah trio mid lane dan juga Arvi-nya terlebih dahulu. Bahkan tadi kita sempat ngeliat juga bagaimana Arvi sempat mengambil satu wave di arah mid lane. Jadi bener-bener nge-hyper carry-in Arvi dulu nih. Wah, tapi ada satu turret yang diambil oleh seorang Granger di atas. Meskipun untuk kali ini tertarik kembali dengan adanya Astral Spectre dan terlihat memang Turtle dipegang kendalinya oleh Alter Ego X. Belum ada pressure yang dilakukan oleh Onyx Pertiwi yang berhasil membuahkan adanya pertukaran di area Turtle sana. Tapi ya dengan adanya turret yang hancur di bawah menit kelima tadi, ini benar-benar menjadi poin penting untuk Yipichu sih. Ya, dengan posisinya Onyx Pertiwi setidaknya memenangkan objektif gitu loh dengan satu turret di arah top lane. Telah didapatkan, walaupun 2 turtle sisanya ini benar-benar diamankan. Namira tertangkap dan Namira sepertinya bisa dikombinasikan dengan Spear of Mystery. Tapi Arvi yang dituju oleh Chef berhasil menghindar dengan satu flicker dan yap masih aman untuk Arvi. Dengan poin pertama dari Alter Ego X untuk bisa dapatin satu turret di arah bawah. Kayaknya tinggi banget chance-nya. Tapi Yipichu sudah mulai sedikit terkena ancaman. Di tangan dari Kaizen tapi nggak masalah, masih bisa cabut dengan cukup baik. Arvi di sini yang aku lihat menjadi shining star bagi Alter Ego X. Benar-benar dimanjain banget, dari laning diberikan, dari turret juga diberikan. Bahkan rotasi dari Magma pun juga emang mostly datangnya ke arah Arvi terlebih dahulu. Menjaga dari adanya assassination yang dilakukan oleh Chef. Apalagi dengan posisinya Chef juga sudah mengamankan ke arah Blade of Heptasis. Dengan adanya tambahan penetration ngebuat dia lumayan kuat di early. Waduh, tapi lagi-lagi teamfight yang diinisiasikan oleh Onyx Pertiwi membuat mereka kehilangan Pou. Dan berhasil memang diantisipasi dari Netherrealm. Tapi sekarang lihat Chef yang tertinggal, bahkan Namira pun hilang. 3 member dihabisi oleh Alter Ego X, tertarik kembali dan bahkan masuk. Kaizen yang berhasil menutup semua player di Onyx Pertiwi. Wipeout tercipta di menit ke-6 ini, Coji. Gak pakai sisi yang terlalu besar, cukup dengan adanya badang plus dengan adanya power dari Netherrealm. Ini yang akhirnya ngebuat Onyx Pertiwi pun gak kuat untuk melakukan long term team fight-nya. Ingat, yang mereka bawakan adalah skill base hero dari Fanny dan juga Granger. Untuk DPS-nya, mereka masih belum punya DPS yang pasti, mengingat bahwa ini masih early game. Jadi masih terlalu early untuk Cecilian bisa menggendong damage bagi teman-teman dari Onyx Pertiwi. Tertancap Spear of Destruction, Chef. Dalam ancaman Arvi melihat Chef yang tadi melakukan recall dalam area semak-semak. Dan itu hampir aja poin pick off tambahan buat Alter Ego X. Ya, dan ini ngebuat Alter Ego X jadinya snowball banget dengan satu momen saja. Hanya dengan Netherrealm dan juga Fist Crack yang dikeluarkan oleh Alter Ego X ngebuat tiba-tiba ada wipeout yang dilakukan di arah mid lane tadi. Dan agak sulit sepertinya untuk Onyx Pertiwi mencari turning point kembali melawan Alter Ego X. Ini sebenarnya udah mulai dipegang lagi early game-nya oleh Alter Ego X ya. Karena kita lihat memang dari tadi setiap team fight yang dilakukan Alter Ego X selalu bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan Onyx Pertiwi. Meskipun Onyx Pertiwi juga bermain dengan sangat agresif dan aku suka banget early game dari Onyx Pertiwi yang selalu mereka tunjukkan. Mereka berhasil membuat adanya perlawanan ke arah Alter Ego X meskipun kali ini turtle yang ketiga sepertinya nggak bakal di skip, Coji. Bakal diambil juga untuk memaksimalkan keuntungan dari Alter Ego X. Tapi Namira seorang diri, memang ada cover yang coba dilakukan, tapi Turtle diambil. After Guardian dibuka, Netherrealm di sana yang membuat player-player Alter Ego X membuat outplay ke arah Namira. Bahkan Livy yang dikejar tertangkap fist break, double kill untuk Kaizen. Save menarik di udara dengan skill cable, tapi dia kehilangan cukup banyak HP dan sekarang dipaksa untuk mundur. Ya, dan akhirnya Alter Ego X mendapatkan keuntungan lagi dengan 2 poin kill bahkan dan juga 1 turtle. Kita ngelihat bagaimana dengan adanya Netherrealm ini menjadi sebuah miskalkulasi
potensial yang sangat besar bagi Onyx Pertiwi. Banyak banget skill source yang keluar. Pertama dari Avatar of the Guardian, ditambah lagi dengan adanya Wrath of the Dryad yang dikeluarkan oleh Poe tadi, akhirnya nggak bisa melakukan efek terlalu banyak kepada teman-teman dari Alter Ego X. Ditambah lagi dengan faktanya Badang dari Foundir ini selalu lock on ke arah dari Livy, ngebuat main damager dari Onyx Pertiwi pun kebanyakan di saat mulai teamfight sudah menghilang duluan sebelum bisa memperpanjang teamfight hingga selesai. Iya, jadi benar-benar sih dengan adanya Faramis nih, mau itu tadi yang diambil Tigreal ataupun Beleric, itu nggak bisa berjalan maksimal kan? Iya. Untuk semua pick off yang bisa dilakukan oleh Onyx Pertiwi gitu. Dan itu udah langsung dijawab ketika mereka mengamankan Faramisnya di pick keempat tadi. Iya. Tapi sekarang nih Shoji nih, aku masih penasaran sih ngelihat gimana sosok dari Kaizen yang benar-benar bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan ke arah lini belakang dari Onyx Pertiwi ketika memang Frontline sudah mulai hilang dan sekarang Mama memang bersiapkan. Tyrant's Revenge-nya tertangkap Poe dengan kombinasi Fistbreak dan juga Spear of Misery. Memberikan space untuk alter turret mid lane didapatkan oleh Alter Ego X. Dan banyak banget zona yang sudah didominasi oleh Alter Ego X hingga ke arah jungle-nya Radit. Ya ini purple buff dari Seth nggak bakal aman sih. Berhasil diamankan ternyata dengan Retribution yang on point dari Seth. Dan Netherrealm sudah di pop up informasi diterima oleh Onyx Pertiwi. Nggak adanya Netherrealm harusnya bisa untuk prolong team fight dari mereka. Satu hal yang aku pengen tekankan, lihat bagaimana level dari Alfie dengan Pichu. Adanya leading 3 level antar gold laner ya. Ini bukan jungle. Ini antar gold laner menandakan bahwa Alter Ego juga emang dari tadi sangat-sangat memanjakan Arvi. Bahkan dari segi farmingan dan juga laning ya. Ini benar-benar full banget ke arah Arvi karena mereka tahu untuk damager utama mereka dengan mid lane yang diisikan dengan support hybrid magic ya. Iya. Jadi nggak benar-benar total banget di damage. Makanya digedeinnya di arah gold lane dan juga jungle-nya dulu. Itu yang paling penting karena tanpa adanya Arvi, percuma adanya Netherrealm juga karena nggak bisa counter setup. Wah, tapi ini lagi-lagi sih. Lord yang memang tadi di cancel dan bahkan untuk kali ini ada Livia langsung menghilang di tempat. Arvi menuju ke arah di belakang dikejar dengan Flaker dan Arvi memang belum berhasil mendapatkan targetnya tapi kali ini lihat gimana tershutdown sudah Kaizen oleh Seth. Menjadi keuntungan sebenarnya tapi belum mampu untuk melarikan diri karena Poe pun menjadi korban keganasan Arvi. Ini udah banyak banget dari poin snowball yang didapatkan oleh Arvi. Dengan adanya 5 poin kill dan juga 7 poin assist. Ini benar-benar tinggi banget yang dipegang oleh Arvi dengan gold snowball yang sangat-sangat besar, dengan gold difference yang sangat besar juga, dan level difference yang ketiga. Kasarnya damage output dari Alter Ego X ini udah sangat-sangat besar dan tidak bisa ditampung oleh Onyx Pertiwi. Pertanyaannya cuma satu, yang mau nampung siapa? Apakah sudah ada Blade Armor? Apakah ada cara untuk nge-stop ke arah dari Arvi-nya? Karena menurutku caranya cuma satu. Lock on dari Chef ke arah Arvi dengan poin dari cutthroat-nya. Tapi kalau sampai nggak kena, gak ada bisa yang nyentuh Arvi menurutku kecuali Cecilion di arah late game. Masalahnya ya George, ini masuk menit 11 Arvi dengan banyaknya KDA yang dia miliki. Minimal Win of Nature udah selesai di build sih, harusnya ya. Kita Betul. belum lihat itemnya seperti apa. Tapi dengan dia Win of Nature, kalkulasi dari Seth juga itu dipertaruhkan sih. Ketika dia coba untuk masuk dengan Silk Cable dan juga Cutthroat-nya. Kali ini Seth sudah selesai dengan Queen's Wings-nya dan based on item, Win of Nature udah ada. Win of Jadi dia Nature pede. udah ada, bener. Walaupun udah ada nerf juga ya, yang jadi 1,5 menit untuk cooldown-nya, tapi nggak masalah. Karena bisa dibilang Chef juga susah banget untuk masuk ke depannya. Yang megangin tuh banyak banget. Even Foundir pun Kansar bisa megangin dengan adanya Fist Crack gitu loh. Iya. Ditambah lagi hadir Kufra. Hero yang nggak pernah muncul kecuali ada Fanny doang. Dan akhirnya digunakan secara spesifik untuk menahan hero-hero Dash. Contohnya kayak Chef. Sebenarnya kalau Kufra ya, kita sempat lihat juga di MPL kemarin digunakan ketika berhadapan dengan Hanzo kan. Benar. Sama-sama memiliki dash ability, tapi kali ini Seth satu hit terakhir dikejar. Dan Seth masih berhasil menghindar dari mautnya. Adanya backstab yang coba dilakukan oleh Kazuki, tapi gak terlalu lama. Spear of Destruction, Arvi menutup langkah dari Seth untuk pulang. Dan bahkan kali ini Tyrant's Rage yang dibuka langsung menutup perjalanan Onyx Pertiwi seperti di game yang pertama karena double kill memang berhasil dikuasai. Tapi 3 yang hilang dari Onyx Pertiwi membuat Alter Ego X bisa memaksimalkan Lord yang pertama hingga hampir mendapatkan base turret di area bottom lane. Dan ingat ini posisinya tersisa tinggal inhibitor saja. Kita ngeliat bagaimana Arvi tadi mengambil lane jauhnya di area top lane. Tapi Arvi terlalu dalam. Wah, Arvi hampir tershutdown. Hati-hati Arvi, jangan terlalu overcommit. Lawan kamu adalah Cecilion. Yang notabene-nya, Arvi kayaknya masih belum ada Rose Gold Meteor nih. Jadi Belum. minimal harus hati-hati banget sih. Tapi tadi untuk item terakhir dia ngambilnya ke arah Fury Hammer gitu. Aku penasaran nih makanya ntar mau bikin item apa nih untuk terakhirnya. Dan ngeliat dari segi damage deal, kita ngelihat bagaimana Arvi benar-benar menjadi penggendong damage bersama dengan Kaizen. Iya. Di angka 60.000 damage deal untuk di game kali ini adalah angka yang sangat-sangat besar. Apalagi ngelawan Namira tadi. Dan aku ngelihat ada satu chance tambahan dari Onyx Pertiwi kalaupun emang pengen nge-stop ke arah Arvi-nya. Avatar of the Guardian bakal berguna banget untuk bisa nge-reach ke arah Arvi. Cuman
emang untuk follow up damage-nya nih yang belum siap, yaitu dari Levi. Dengan KDA-nya dia di angka 0.34. Ini kelihatan dari segi gold pun juga ya masih belum terlalu banyak. Dan terbukti dengan baru ada Glowing One dan juga Divine Glaive. Apakah sudah sakit? Lumayan. Tapi bukan yang paling sakitnya dari Sicilian. Membuat akhirnya Arfi masih bisa terbebaskan. Dan otomatis membawa cerita ini menjadi sebuah time bomb bagi Alter Ego X menurutku. Karena untuk dari segi high ground defense dengan adanya Red of Dryad dan juga Sicilian, ini defensif dari Onyx Pertiwi bakalan kuat banget gitu. Iya, tapi jangan lupakan Netherrealm yang juga dibawakan sama Alter Ego X, Coach. Jadi seenggaknya bakal ada waktu yang bisa dibeli nanti dengan Kazuki, terutama ketika Netherrealm digunakan di waktu yang tepat nih, bersamaan dengan Rod of Dryad yang bisa di pop up dari seorang Poe. Tapi sejauh ini nggak ada satu player pun dari Onyx Pertiwi yang aman dari keberadaan Arfi sih. Dia bisa berada di manapun ya. Dia bisa berada di manapun dengan Spear of Destruction-nya, dia bisa muncul dan menjadi wajah terakhir yang dilihat sebelum Onyx Pertiwi kehilangan nyawanya satu persatu. Iya, dan akhirnya Arfi mengamankan ke arah Rose Gold Meteor ya untuk menjaga-jaga juga dari tipikal Magic Power yang bisa dikeluarkan oleh Onyx Pertiwi. Karena sini posisinya ada 3 ya. Iya. Gatot Kaca, Sicilian dan juga adanya Balearic. Jadi lumayan berbahaya juga bagi Arfi. Apalagi dengan udah mengamankan 6 poin kill ya. Ini kill streak yang udah panjang banget dan bisa menjadi pecahan tabungan yang sangat masif bagi teman-teman dari Onyx Pertiwi. Tadi kita udah lihat sih gimana Kaizen juga tersetdown kan. Iya. Dan itu adalah pundi-pundi gold yang memang menguntungkan untuk Onyx Pertiwi. Dan Arfi? Mengejar ketertinggalan juga. Dan kali ini memang Arfi yang sendirian di bagian bawah akan coba menantang Chef untuk 1v1 antara Fanny dan juga Moskov. Dan apakah bisa membeli waktu karena Arfi ternyata nggak gentar. Arfi nggak mau mundur. Best turret dihancurkan oleh Arfi bahkan di lini atas sana. Terpaksa men-trigger After Guardian. Dan Spear of Destruction memang nggak connect, tapi ya nggak ada juga ancaman ke arah Arfi membuat dia masih aman. Pembagian tugas yang cukup baik dari Alter Ego X dengan 4 sisanya mengambil ke arah Lord, dengan satunya mengamankan jalur untuk Lord bisa berjalan dengan mulus. Yeah. Apalagi dengan inhibitor yang sudah hancur di arah bottom lane, dengan Lord yang sudah enhance juga, ini akan membuat teman-teman dari Alter Ego X punya power lebih setidaknya untuk menghancurkan inhibitor di arah top dan juga mid lane. Walaupun menurutku, Alter Ego X dengan Lord ini punya chance yang sangat besar untuk endgame di menit ke-16. Oke, soalnya kalau sampai nggak end ya, cukup resiko sih untuk Alter Ego X. Meskipun kalau kita lihat kondisinya Livy nggak baik-baik aja, tapi lagi-lagi Cecilian itu bukan hero yang benar-benar item dependent. Jadi meskipun itemnya nggak terlalu banyak, tapi stacknya banyak, itu juga bisa memberikan deal damage yang besar dengan bad impact-nya. Jadi mau nggak mau ini adalah Lord penentuan untuk Alter Ego X agar mereka jalannya semakin mulus lagi. Tapi seperti yang Council Play yang coba dilakukan oleh Magma, Tyrant's Revenge dipersiapkan. Foundir, lihat damage yang masuk ke arah Foundir udah mulai masif jadi. Dan sekarang memang masih menunggu Lord yang sedang tertahan dengan wave ini di bagian bawah. Ya, dengan Lord yang berjalan di arah bottom lane, sepertinya Alter Ego X coba untuk cari cara pecahin dulu di arah mid lane-nya. Biarkan saja untuk Lordnya berjalan di arah bawah sendirian. Karena yang mereka butuhkan adalah super minion terlebih dahulu dia. Oke, dengan masuknya Lord, menandakan bahwa ini best threat sudah nggak baik-baik aja di Onyx Pertiwi. Dan memang sekarang Lordnya berhasil dihilangkan, tapi lihat damage dari Arfi terlalu besar. Avatar of keadaan ke lini yang salah seperti Namira, tapi base yang hancur membuat Alter Ego X mengamankan point game yang pertama. Arfi dimanjakan namun pada akhirnya menunjukkan worthy-nya seperti apa di dalam Alter Ego X. Permainan cukup panjang di angka 15 menit namun dibuktikan dengan bagaimana setup mereka jalankan. Walaupun mid lane ini bukan damager pasti, lebih ke arah support, tapi ternyata langsung ditutupi dengan adanya Arfi yang mengambil dua lane yang berbeda dengan farm yang lumayan banyak juga membuat Arfi menjadi ya kasarnya ujung tombak untuk di game kali ini, sementara Kaizen yang mengurusi kalaupun memang ada yang gak tumbang dari siapapun yang telah di damage oleh Arfi. Iya, finishingnya ada di Kaizen ya. Yes. Tapi untuk yang ngacak-ngacak pertamanya itu Arfi kita lihat dengan poin double kill di awal turtle pertama tadi sih. Itu yang menurut aku langsung ngebuat gold swing banget ke arah Arfi. Bener. Dan gak hanya itu, dia juga berpindah tempat kan. Dari gold lane ke area turtle pit dan sempat ngambil juga beberapa minion di area mid lane. Membuat keuntungan yang sangat berlipat untuk Alter Ego X. Dan yap, mereka menutup game ini dengan sangat-sangat luar biasa. Benar, cepat banget tadi bagaimana juga dengan adanya Arfi yang benar-benar fokus banget targetnya ke base turret. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang dari Alter Ego X punya strategi yang bagus banget menurutku. Apalagi dengan hadiran Netherrealm. Bahkan kita nggak terlalu banyak melihat adanya Netherrealm yang difokuskan ke arah Hijoi. Fokusnya tuh ke antara dua, antara Badang sama Arfi tadi. Badang untuk damage dealernya, sisi powernya. Dan Moskov dari Arfi itu emang buat damage dealernya. Karena kan emang tipikalnya mainnya nempel-nempelan gitu loh. Iya. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari setupnya Onyx Pertiwi dengan draft yang mereka bawakan juga, Gatot Kaca, Granger gitu loh, dan Fanny.
mereka tuh punya power sebenarnya. Ada banget power ya untuk bisa nge-shutdown Alter Ego X. Cuman emang keplesetnya adalah dengan RV yang gak bisa dipredik di mana posisinya. Karena banyak banget momen di mana Speed of Destruction di sini tuh penggunaannya tuh jelas. Nutupin